dipersembahkan oleh pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada TKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Apakah Bapak PJ tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2 sekarang? Belum tahu. Tidak tahu. Inilah kualitas gubernur kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model? Saya baru 1 minggu Pak dilantik di sini. Bapak kan hidup sudah lama di sini Pak. Di Indonesia sudah lama kan hidup. Pagar itu mengganggu sekali saat ini gitu kan. Kalau kemarin-kemarin belum, karena pagarnya kan masih belum tebal ya. Nah, jadi sekarang udah merasa keganggu ya. Tadi itu yang sempat teman-teman katakan ya, awalnya 10 liter jadi 20 liter solarnya gitu kan. Jadi otomatis mengganggu, dan juga akses jalannya itu ya biasanya bebas gitu, sekarang harus milih-milih gitu kan. Dari kami, kami ini kan lokasikan kan di daratan di laut, jadi tugas dari kami nanti untuk hal itu dan kuasa ya. Lalu siapa yang membuat yang disebut pagar yang keliru itu? Itu swadaya masyarakat. Tujuannya apa? Tentu tadi, satu, abrasi. Karena yang kita tempati hari ini saja, saking di atas laut, dulu sekitar 30 sampai 40 tahun lalu ini daratan, teman-teman. Selamat malam pemirsa, ini menghebohkan kita semua, pagar misterius. Kenapa kami menyebutnya dengan diksi misterius? Karena sampai sekarang masih simpang siur, meskipun ada pihak yang mengaku memasang pagar bambu setinggi 6 meter, dan yang fantastis adalah luasnya. Awalnya 7 km, 12, dan yang terakhir 30,16 km. Terbentang di pesisir Tangerang. Bahkan sekarang bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi juga ada 8 km di Bekasi. Siapa dalangnya? Itu dia, kalau kita lihat yang di wilayah Tangerang saja, kalau ditarik garis lurus tuh Andrew, itu panjangnya ibarat dari Monas sampai ke Tambun, Bekasi. Bayangkan sepanjang itu, bahkan dalam kurun waktu 5 bulan terakhir saja, pembangunan dari pagar laut ini bisa mencapai 4 kali lipat. Pertanyaannya sampai sekarang, siapa kemudian membangun? Ada 2 klaim, ada satu nelayan yang kemudian mengklaim ini merugikan kami, menghambat aktivitas kami, mengurangi penghasilan ikan kami. Tapi di satu sisi, ada yang mengklaim kan Andrew, ini swadaya masyarakat. Ini mencegah abrasi, ini menghindari bencana tsunami. Nanti akan kita bahas lebih dalam hanya di Catatan Demokrasi, tapi malam hari penampilannya kayak lebih cerah. Studio juga segar banget ya Maria. Suasana baru di Catatan Demokrasi, lebih segar, dan juga seperti tampilan Andrew dan juga saya malam hari ini yang elegan menggunakan pakaian dari BHS. Batik Jacquard, BHS, terima kasih BHS. Kami melibatkan supaya fair malam hari ini ada pihak nelayan. Kita kenalkan terlebih dahulu, dan juga bersama mahasiswa dari Swins. Luar biasa teman-teman mahasiswa. Kalian ngikutin kan isu ini kan, pagar laut ini kan? Viral nggak? FYP kan? Nggak cuma dari Swins Jakarta, kami hadirkan juga mahasiswa dari UIN Imam Bonjol dari Padang. Terima kasih sudah hadir, nanti kami mohon untuk bisa berkontribusi dalam dialog kita ya. Kita perkenalkan terlebih dahulu, kita hadirkan ada 2 orang nelayan di sini, ada Pak Khalid dan juga ada Pak Heru. Selamat malam Pak Khalid, Pak Heru. Assalamualaikum. Nanti Bapak cerita apa adanya saja sebagai nelayan profesi sehari-hari. Bapak yang paling tahu akan berapa penghasilan ketika ada pagar lautnya berkurangnya seberapa banyak. Ceritain nanti Pak Heru, Pak Khalidnya berani aja Pak. Di panggung kita berani aja. Emang siapa apa yang adanya. takut sih Andrew? Kira-kira kan saya nggak tahu kan.
Takutnya ada yang neken pihak luar, kami berharap apa adanya. Buka-bukaan saja Pak ya malam hari ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita juga akan perkenalkan narasumber kami satu persatu sudah hadir bersama dengan kami. Ada yang cantik jelita, ada Mbak Susan Herawati selaku Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara. Selamat malam, silakan disapa Mbak. Selamat malam kawan-kawan semua, terima kasih sudah dihadirkan di sini. Kita juga ingin dengar nanti dari sudut pandang Kiara seperti apa Mbak Susan, dan juga sudah hadir bersama dengan kami. Ini ada Pak M. Ihsan Tanjung, tim MUI Pusat Tabayun dan Advokasi Masyarakat Tangerang. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Baik, selamat malam Pak, karena masyarakat pasti bertanya, kok ada MUI ya bahas pagar laut? Nanti dijawab Pak, ditahan dulu Pak ya. Nanti dijawab ya. Nanti kita berikan waktu. Kami hadirkan pula Kepala Ombudsman RI Provinsi Banten, Bapak Fadli Afriyadi. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli. Kami juga menghadirkan Ketua Umum BKN, Gus Rofi Muklis. Rofi Muklis. Selamat malam, Assalamualaikum adik-adik mahasiswa, mahasiswi Jatiwaringin ya, swing, betul. Dan bapak-bapak nelayan, mudah-mudahan kehadiran jenengan bisa menjalin silaturahmi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rofi Muklis. Kami juga menghadirkan ada pengamat sosial dan budayawan, Mas Irfan Wesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga acara ini bisa membantu untuk national character building, membangun karakter bangsa. Amin. Mantap, betul Pak. Kita tunggu Harapan Pak ya. kita. Kami juga menghadirkan ini yang jadi sorotan juga. Karena yang kami kaget loh Mas, yang pasang badan. Yang tiba-tiba muncul di tengah viral, di tengah ribut-ribut masyarakat. Kami yang ngaku, kami yang masang atas nama Sandi Marta Praja, Koordinator JRP. Selamat malam Mas Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup warahmatullahi rakyat. Baik, tadi perlu diluruskan ya teman-teman ya. Nanti kita berikan waktu ya Mas ya. Sabar. Tenang Mas, Mas Andi udah tenang. mau ngegas duluan ini. Sabar Mas Andi. Kami juga menghadirkan agar ini objektif, berimbang juga dari pihak pemerintah. Ada staf khusus Menteri Kelautan dan juga Perikanan, Bapak Doni Ismanto Darwin, semoga bisa bergabung segera dengan kami. Karena kami heran Pak, ini sudah terpasang dari Agustus 2024 sampai dengan awal tahun 2025, kok baru sekarang riak-riaknya Pak? Berbulan-bulan kemana saja? Pemerintah tahu nggak ada yang masang itu? Apakah dipasang malam-malam? Nah, ada yang ngasih honor buat kalau masangnya ya? Kalau 30 km sih nggak mungkin dalam waktu singkat kan Andro? Nggak mungkin. Itu orang satu atau banyak orang? Nggak mungkin juga kan ya? Nah itu dia, kita coba tanya langsung. Pak Holid, bagaimana sebenarnya Pak? Anda kan salah satu nelayan yang mengaku terdampak dengan adanya pembangunan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya akan cerita terkait pengalaman ya, empiris ya. Ya saya pikir ini bukan apa namanya hal yang gaib gitu kan. Atau misalnya apa namanya tuh kalau kata... Klinik. Bukan. Apa tuh Pak? Artinya masa sejenis bentuk yang terindra kok pada nggak tahu gitu. Jangan-jangan artinya kita ini sebagai nelayan yang dirugikan gitu kan. Kita ini sedang dikelola oleh seseorang yang kerangka berpikirnya ini cacat. Artinya memasukkan lingkaran yang besar ke dalam lingkaran yang kecil. Lebih jelasnya begini. Suatu kekuatan negara sebutnya, kekuatan negara, tapi ini dipeluk dakom gitu kan, dikoptasi lah gitu, dikoptasi oleh apa namanya perusahaan-perusahaan gitu kan, perusahaan-perusahaan sehingga kami dikelola itu. Makanya kami melihat ini, saya pikir kalau ngomong proyek PIK 2 PSN ini, saya pikir ini brutal. Terlalu dolim. Kalau Pak Holid ini termasuk yang diuntungkan atau dirugikan dengan adanya? Atau dirugikan. Kalau misalnya saya adalah orang yang diuntungkan, berarti tergolong saya ini orang yang berpikirnya minha. Minha itu setengah dari 100 PA. Kalau saya sebagai warga nelayan, warga petani, kemudian ada proyek PSN PIK 2 yang di PSN ini adalah misalnya diuntungkan,
Ya saya anggap saya ini nggak normal. Sebentar Bapak, sebelum kita menuding perusahaan atau Bapak tadi sudah secara gamblang menyebutkan PIK 2, kami ingin tahu, ini kan berbulan-bulan. Iya. Berbulan-bulan, apakah betul pendapatan tergerus? Karena di satu sisi ada nelayan lain yang bilang, memang kami yang memasang inisiatif. Jadi nelayan yang mana yang kami percaya Bapak? Ya, kan kita punya cara berpikir rasional. Masa sih nggak bisa ngebaca mana yang ngaco, mana yang enggak? Wong saya aja nelayan bisa kok. Saya nelayan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dibangun untuk memecah ombak, untuk mengatasi abrasi. Maaf ya, Pak Khalid. Saya pertama berpikir, oh ini untuk budidaya rumput laut. Saya pikir ini juga bukan metodenya seperti itu. Saya mencoba berpikir untuk jadi nelayan sero. Nelayan sero itu adalah perangkap ikan yang harus memasang bambu-bambu yang panjang, kemudian ada waring di bawah, kemudian ada apa namanya sebutnya jeratan ikan di situ. Ternyata saya amat-amati ini juga bukan sero. Kemudian untuk apa namanya rumpon udang. Saya lihat itu juga bukan metodenya gitu. Rumpan udang, Pak. Rumpon. Rumpon, ini istilah-istilah lain juga perlu Bapak sederhanakan Pak ya, Iya. supaya publik tahu. Rumpon, Pak, ya? kalau rumpon pasti tahu. Oke. Apalagi KKP, tahu. Ya saya lihat rumpon ya juga bukan. Wah jangan-jangan ini buat budidaya kerang hijau. Ini udah positif thinking banget. Iya, ya? saya positif, belajar positif terus gitu kan. Gitu kan. Nah, saya lihat budidaya kerang hijau juga bukan seperti itu modelnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saudara Sandi mengatakan, oh ini beruntung buat masyarakat, ternyata ditumbuhi kerang hijau. Ya jangankan bambu, kelapa juga kalau ditancapin lama-lama mah ditumbuhin kerang hijau. Cuman budidayanya nggak model begitu. Gitu. Karena saya juga pembudidaya gitu kan. Lah kemudian saya berpikir positif terus, nggak ketemu, nggak cocok dengan apa yang saya lihat. Pagar-pagar yang ada di laut ini yang merugikan saya ini nggak cocok kata saya. Akhirnya saya berpikir, wah kalau saya lihat dari atas kok seperti tambak. Karena di dalam bambu yang di tap itu kan, yang dipasang di ini, itu ada gedag, namanya gedag. Kalau saya manggilnya apa ya? Pelupuh yang taruh di atas bambu. Ya. Kemudian sisi kiri sisi kanannya ditaruhin item-item pararet gitu kan. Nah kalau kita senter dari atas itu seperti gili tambak. Wah kata saya ini kok, waduh jangan-jangan ini ada transaksi gelap tentang kaping laut gitu kan. Saya curiga itu, baru tuh saya negatif nih pikirnya nih. Wah jangan-jangan ini seolah-olah dibikin seperti tambak. Kemudian beberapa orang cari girik, dibeli girik itu dengan harga murah, diganti nama saya anggaplah kan gitu, kemudian udah saya siapkan di BPN gitu. Jangan-jangan ini mah dugaan ya Pak Olid. Dugaan. Kita boleh ke Pak Heru setiap hari gitu. Yang melaut di sana, yang mencari ikan di sana, Pak Olid dan juga Pak Heru, kita boleh bergantian ke Pak Heru. Gak pernah lihat sama sekali Pak 5-6 bulan ada orang yang masang itu secara sengaja? Kalau Pak saya alamatnya di sana kan, domisili usaha di sana. Saya punya salah satu nelayan tradisional Pak. Jadi pasang bubu kepiting, juga punya budidaya kerang hijau atau Phenipheridis ya. Juga saya memiliki objek wisata mangrove di sana. Jadi kebetulan tahu lah. Dari mulai pengiriman sampai penancapan itu saya perhatikan, tahu lah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu Pak? Pengiriman itu dari mobil truk Bu. Malam tuh 5 ngompoy. Malam hari? Iya malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi gitu. Bapak nggak diajak kan? Nggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya gimana? Dikasih uang? Satu bambu berapa? Maksudnya ngajaknya untuk kerja. Karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir proyek dari mana gitu kan. Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya. Juga itu sangat ya, setelah lama kemudian, ya dulu sih cuma pagar membentang ya.
Sekarang udah ngotak-ngotak ya, benar kata Pak Khalid tuh. Jangan-jangan gitu, ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh, sempet. Ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempet nanya. Nah iya, sempet nanya. Pak, mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut loh. Kok laut di pagar gitu? Buat apa? Ya katanya sih buat PIK 2 gitu. Agung Sedayu kata si karyawannya itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Ya seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu. Ya yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak Sudah ya? disegel gitu. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh iya. Tapi betul-betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak Oh tiap malam? enggak. Kurang lebih 10 orang lah yang saya tahu. Sampai apal Pak, jumlah orangnya sampai apal nih Bapak. Tapi kan ini 30 km loh Pak. Iya, Setiap biasa malam tiap berarti, Pak? hari. Setiap hari, setiap malam. Iya. Tiap hari jalan itu. Bapak sempat nanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100. Yang bulanan, yang borongan. Kali 10 orang. Kalau yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borongan saya belum paham tuh seperti apa. Tapi sejujurnya yang kami miris kenapa baru sekarang ya Pak ya teriak. Waktu awal-awal masang kok semuanya diam saja. Bahasa anak sekarang dokem aja Pak. Iya, pura-pura namanya. Pura-pura dalam perahu. Bukannya nggak tahu, pura-pura. Nggak sempat menanyakan Pak kepada pihak berwenang setempat atau kemudian melaporkan keresahan ini menghambat aktivitas Pak Heru, Pak Khalid dan juga teman-teman di sana. Ya, ya saya juga pernah menanyakan pada RT, pada Kades. Ya itu proyek ya kan strategis nasional. Kebijakannya bukan pada saya tapi pusat. Nah seperti Jawabnya itu. begitu. Iya jawabnya. Ya kita diam aja. Oh begitu. Ya ternyata kan ada teman-teman yang lain. Ya ada opsi-opsinya kan. Ya gimana-gimana juga. Ya saya salah satu pembudidaya kerang hijau, tahu persis kalau memang budidaya kerang hijau bukan seperti itu. Kalau memang buat untuk budidaya kepiting atau udang atau ada polanya masing-masing. Misalkan ada bagan, ada sero, ya kan. Ada Tapi Pak bagan kalau tengah. berurusan dengan perut, mohon maaf ya Pak, kalau berurusan dengan perut, dengan ekonomi, dengan keuangan kan harusnya teriak Pak. Kalau memang pendapatannya tergerus dari Pak Heru, Pak Khalid merasa betul-betul pendapatannya menurun drastis Pak. Ya Semenjak iyalah. ada itu? Iya jelas. Ya makanya kan gini, saya menunggu kedaulatan negara ini untuk bersikap. Karena saya tidak melihat negara di situ. Dampaknya apa sih Pak? Kita ingin lihat sebenarnya berpengaruh seberapa besar terhadap para nelayan di Gimana sana. ya, yang namanya laut itu adalah dapur saya. Ya bagaimana kalau dapur saya ini diacak-acak, di kotak-kotak atau ruang lingkup saya geraknya itu dipersempit. Misalnya nih, sekarang ini cuaca buruk. Kalau ke tengah, yang namanya nelayan tradisional kan ukuran perahunya juga nggak maksimal. Ya saya harus cari ke pinggir. Nah di pinggir, di pagar. Gimana itu? Tapi Pak Heru? Jadi harus putar lebih jauh lagi. Iyalah, harus cari tempat-tempat wilayah ikan yang itu saya harus dapat gitu kan. Tapi Pak Heru, Pak Khalid sudah mendengar apa yang dikatakan Mas Andi, ternyata pagar bambu itu tidak semata dipasang, ada dampak positifnya kata Mas Andi. Sudah, saya sudah tahu. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama JRP. Jaringan Rakyat Pantura. Rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu KPB itu apa Pak? KPB itu konsolidasi pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan Pantai Utara, digantilah Pantai Utara. Saya paham dia siapa. Saya paham. Dan siapa otaknya juga tahu. Mas Andi harus menjawab otaknya siapa. Iya. Sesaat lagi Pak. Ya. Kita harus jeda dulu Pak, ditahan dulu Pak. Energinya boleh Pak ditahan dulu Pak. Bapak bisa sambil tarik nafas Pak. Ya. Kita harus iklan hanya di Catatan Demokrasi. Harus diungkap pemirsa. di sini. Ya.
Saat ini Mas Sandi harus kemudian menjawab, Mas. Ini klaimnya katanya tidak masuk akal, alasan ini kemudian dibangun swadaya dari nelayan-nelayan mana, dan juga apakah ini untuk abrasi seperti apa? Tidak masuk akal, Mas Sandi, kata para nelayan, Pak Khalid, Pak Heru dan juga kawan-kawan. Langsung, Mas. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Kang Khalid atas pertanyaan dan segala macamnya. Tentu di alam yang demokrasi ini, yang kita perjuangkan sama-sama bicara soal demokrasi ini tentu sangat dihargai apapun pendapatnya. Kita sepakat itu. Sebelum kita bicara soal masuk akal atau tidak, saya pun perlu bicara soal bahwa tidak masuk akal juga kalau saya dibilang penanggung jawab pembangunan pagar tersebut. Bahwa kemudian saya muncul dan sampai dengan saat ini duduk di sini, tentu itu dari peristiwa ke peristiwa, gitu. Nah, saya ini basicnya mahasiswa, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya juga berorganisasi di luar dari organisasi internal kampus, begitu kira-kira. Lalu kemudian saya asli warga Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, desanya Buaran Jati. Jadi agak ke pesisir dikit lah. Tapi tahu betul persoalan masyarakat, insya Allah tahu juga betul persoalan kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Nah, lalu kita melihat berita yang kemudian tersebar masif soal pagar misterius. Kita lihat situasi nasionalnya, lalu kemudian tentu situasi nasional berdasarkan pisau analisa tersebut, ini akan berkaitan dengan situasi lokal yang ada di tempat kelahiran saya. Barang ini proxy war nih. Gitu. Barang ini proxy war, maksudnya apa ini? Isu-isu ini proxy war diciptakan bukan untuk kesejahteraan nelayan itu sendiri. Lalu kemudian jaringan, saya juga perlu jawab bahwa jaringan rakyat Pantura ini juga sudah lama. Tidak ada tadi kaitannya dengan orang tua saya, Kang Khalid. Saya menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri. Dengan tadi yang beliau sebutkan. Tidak ada. Saya punya simpul-simpul di setiap desa dan segala macam. Namun belum memang nelayan. Nah lalu saat peristiwa itu muncul, barulah kemudian kita bertemu dengan para nelayan dari simpul-simpul yang kita punya. Lalu kemudian kalau ada yang tidak sepakat, ada yang sepakat dan segala macam, ya itu sah-sah saja. Kapasitas saya di situ sebagai mahasiswa yang kuliah di kota, tidak ingin membiarkan kampung halaman saya diobrak-abrik begitu saja, clear sampai situ. Lalu kemudian akhirnya saya bicara melalui konferensi pers. Tidak ada satu kata pun saya bilang. Saya tidak menyebutkan satu kata pun bahwa saya sebagai penanggung jawab itu. Itu clear, ada videonya. Lalu saya bilang, saya miris dalam konversi itu kira-kira begitu ya. Saya miris di alam demokrasi yang kita perjuangkan sama-sama dengan darah, air mata, bahkan nyawa. Sampai dengan hari ini, tapi kemudian sudah membabi buta framing-framing yang dilakukan oleh media-media ini. Sampai media-media besar pun yang dulunya saya percaya banget, Bang, bilang saya penanggung jawabnya. Tidak ada padahal di dalam konversi itu. Sebentar, Mas Andi, narasinya mungkin bisa diputar karena hampir di seluruh media, ini media yang firm ya, media bukan media abal-abal, menyatakan bahwa iya betul JRP yang bertanggung jawab, yang mengaku memasang ini merupakan swadaya masyarakat nelayan setempat. Koreksi Mas kalau salah Mas, supaya ini tidak jadi hoax. Saya tidak tahu ya cara kemudian media ini bisa begitu segala macam. Yang jelas kan patokannya harusnya pada statement, pada doorstop. Kalau konvers ya konversnya, segala macam kan seperti itu. Saya ingat betul. Bahkan saya putar berkali-kali videonya, tidak ada saya menyebutkan hal seperti itu. Kapasitas saya adalah meluruskan informasi. Kalau tadi katanya ada setengah PA, bahwa Tuhan menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk. Tidak boleh juga kita bilang ini baik, baik terus. Tidak boleh juga kita bilang buruk, buruk terus. Lalu kami melakukan random sampling
sebelum kita masuk pada konvers, kita lakukan tuh random sampling. Ada berapa nelayan yang ditanyai, Mas? Oh, masyarakat bukan hanya nelayan. Masyarakat ada Begitu. berapa banyak? Ya kalau masyarakat di pesisir itu berjuta-juta ya. Ada berapa desa berarti? Oh. Yang random sampling itu tadi kan? Ya tersebar di beberapa desa, tentu tidak sampai ke Pontang. Karena belum sampai sana begitu kira-kira. Boleh disebutkan Mas nama desanya Mas? Agar kita Misalnya, pahamin nelayan mana? Di desa Karangserang, Oke. lalu di desa Keronjo juga ada. Nelayan juga kan bukan 1-2 orang, banyak. Ada pro ada kontra, ya sok-sok mangga. Lalu ada di desa Kohot dan segala macam. Oke. Lalu ada berapa? Ya kira-kira ada 100 sampai 150 orang lah kita melakukan random sampling. Itu tidak sampai ke desa Pak Holid dan Pak Heru ya? Pak Holid itu kan di Pontang setahu saya. Tidak ya berarti ya? Oh iya, Oke. tidak. Nah lalu kemudian saya bilang dalam random sampling tersebut ya kita tanya tentang eksistensi objek tersebut. Gitu. Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak dan segala macam. Lalu ada yang menjawab, saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu oh swadaya masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya. Saya pikir lagi, lalu bisa jadi juga swadaya, kan seperti itu. Karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya setahu saya di Aceh. Begitu Berarti kira-kira. yang diajukan Mas Andi ke nelayan dan juga masyarakat, pertanyaannya sifatnya tertutup, hanya iya tidak? Atau ada juga pertanyaan terbuka yang kalian mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Oke. Karena framingnya pagar ini misterius dan segala macam. Tahu atau tidak, sumbernya dari mana, kan itu aja kira-kira. Tapi clear itu dijelaskan oleh para nelayan yang Anda tanyai bahwa ini adalah swadaya. Pakai Masyarakat uang ya? kami sendiri. Masyarakat. Oke. Masyarakat. Oke. Ada juga dari sebagian mereka yang nelayan kan? Ya ada, Oke. itu kita juga ada. Ada juga organisasiran kita yang nelayan ada juga. Jadi ya inilah dalam demokrasi gitu yang kita cintai sama-sama. Lalu kemudian ya random sampling. Kalau bayangan kita kayak ini loh, apa survei pemilu dan segala macam, tidak ada juga tuh nama-namanya. Saya juga tidak tahu ketika saya bertanya, saya tidak berhak dong menghakimi yang menjawab. Misalnya, kamu tahu nggak ini eksistensi objek tersebut? Ah bohong lu, kan gitu nggak mungkin saya begitu kan. Kamu tahu nggak ini dan segala macam, nggak mungkin. Sebentar Mas Andi, kita harus konfirmasi ke Pak Heru kalau versinya Mas Andi ketika JRP melakukan random sampling itu mereka bilang swadaya. Tapi tadi Pak Heru bilang mereka dibayar kok Mas. Ada upahnya harian dan borongan. Pak Heru, yang benar yang mana ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk bicara pemberdayaan itu kayaknya nggak ada. Karena di situ ada tenaga kerja yang memang dibayar. Itu bukan dari para nelayan atau beli bambu nancep sendiri untuk pengedaman lah atau apa gitu. Belum sampai saat itu. Pak Heru sempat ngobrol tidak, berbincang tidak dengan nelayan-nelayan yang kemudian tinggalnya di daerah yang tadi ikut ditanyai oleh JRP gitu. Sempat ngobrol nggak? Betul tidak? Ya saya kan dari Keronjo Bu, nelayan juga. Tapi sampai saat ini belum ada sweeping atau apa atau tentang mengajak pemberdayaan atau sosialisasi atau dan lain sebagainya. Mas Andi. Ya, saya pun sampai dengan hari ini tidak pernah ditanyakan survei soal pemilihan presiden waktu 2024, tapi ada tuh angka surveinya. Kan begitu ya. Ya, kadang kita membayangkan bahwa rakyat ini hanya ada di dalam rumah kita saja, padahal jumlahnya 267 juta penduduk Indonesia. Tapi sebentar kan gitu. Mas Andi, untuk JRP sendiri Mas, ini kan tuduhannya cukup liar Mas di luar sana. Ada yang bilang katanya JRP ini sepertinya ada bohirnya nih. Ada investornya dibayar untuk menggerakkan, mengatur opini. Ada yang bilang jangan-jangan JRP ini public relation dari sebuah korporasi besar untuk menutupi isu itu. Sampai seperti itu loh Mas. Itu fitnah-fitnah yang tersebar Mas. Dikonfirmasi Mas. Baik, sah dia berpendapat itu, tapi tentu dia harus bertanggungjawabkan apa yang kemudian dia ucapkan. Kan sederhana hukum di kita, bahwa ada hukumnya dan segala macam. Tinggal apa yang mau diuji. Ini negara hukum, bukan negara asumsi, bukan negara apalagi spekulasi. Ini negara hukum, clear.
Kalau kemudian saya sebagai penanggung jawab dan segala macam masih pakai motor saya datang ke sini. Tidak benar dibayar, berarti tidak benar ya Mas ya? Siapa yang dibayar? Anda, JRP dan lain-lain kan tudingan seperti itu. Siapa Artinya yang mau membayar? dikonfirmasi tidak benar ya? Saya ini sudah banyak track record di Tangerang ya. Aksi massa dan segala macam, sampai saya dan kawan-kawan jahit mulut bicara soal kesehatan. Siapa yang membayar itu? Kita boleh kehilangan apapun, tapi saya rasa kita tidak boleh kehilangan nalar dan nurani. Pak Sandi, nah, itu poinnya. Boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan, karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan? Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh? Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya, swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk enggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi gitu loh. Coba, kapasitas saya sebagai observasi bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir JRP juga di-prank malah ya. Di-prank gimana? Di-prank. Ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara ya kita tidak sesuai dengan fakta. Saya nggak bisa menghakimi itu. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Yang jelas warga sini ya. Tinggal di mana? Sebelah sana. Iya, ya udah. Oke, Mbak Susan. Boleh saya nambahin? Boleh, silakan Mbak. Ini diskusi yang menarik ya, tapi terus terang kalau melihat gaya Pak Khalid dan Pak Heru ini sangat nelayan, nggak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu saya garis bawahi adalah dalam diskusi ini bukan soal statement yang dikeluarkan oleh Saudara Sandi. Kalau kemudian mau klarifikasi, harusnya kan sudah dilempar ke media ya bikin statement lah gitu supaya kemudian tidak ada salah paham di antara mereka semua. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomongin soal pemagaran. 30 kilo, bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat. Nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa. Bagaimana mereka setiap hari itu harus menghadapi ombak keras. Tanya ke mereka gitu. Masalahnya ini ada di halaman kita. 30 kilo dalam pengerjaan waktu 7 bulan. Bandung Bondowoso aja mungkin heran gitu ya. Kok bisa gitu. Dan kemudian keluar lagi ada narasi bahwa ini dilakukan oleh swadaya rakyat. Rakyat mana yang mau melakukan pemagaran pesisir, nelayan mana yang mau melakukan ini? Prinsip dasar orang laut itu mereka tidak memagari lautnya. Prinsip dasar. Itu ada sampelnya tadi Mbak, datang langsung nanya ke nelayan. Yang Mas mana? Andi?
Nah itu dia, saya tidak mau terjebak pada narasi itu ya, karena gini loh, orang punya teknik sendiri gitu, dan saya lepaskan itu kepada kawan-kawan, dan itu pertanggungjawaban yang ya itu urusanmu dengan Tuhanmu lah ya, bagaimana nanti gitu. Tapi pada prinsipnya berbicara dalam konteks yang lebih sensitif sekali, ngomongin soal ruang hidup, ini soal ruang makan mereka loh ini gitu. Dan kita nggak bisa ngomong sembarangan bahwa kita sudah melakukan riset dan lain-lain. Kami juga turun ke sana. Tapi kami nggak mengeluarkan data yang sedemikian ekstrim dengan mengatakan yang aneh-aneh. Yang kita mau tuju saat ini adalah siapa yang kemudian membiarkan 30 kilo itu terbangun. Dan untuk apa? Itu aja. Itu yang harus kita jawab bersama Mbak Susan. Kami juga akan menghadirkan pihak pemerintah. Kenapa pemerintah kesana kecolongan? Kok bisa tiba-tiba ada dalam waktu 7 bulan? Sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya pemirsa, langsung saja kita ingin dengar begitu ya, bagaimanakah respon dari staf khusus Menteri KKP Pak Dodi Iswanto Darwin ini menyikapi tadi ada beberapa pertanyaan. Ini mengapa kemudian nampak kecolongan begitu? Pengawasannya seperti apa? Karena ini dibangun juga sudah berbulan-bulan dengan panjang yang cukup panjang Pak Dodi. Mengapa baru sekarang? Oke, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Jadi saya di sini mewakili KKP. Saya sebagai perwakilan KKP, staf khusus Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Saya akan hanya berbicara hal-hal yang sifatnya regulasi. Saya lihat ini dari tadi banyak yang beropini publik, banyak yang menganalisa dan sebagainya. Dan saya paham karena ini acaranya namanya saja sudah Catatan Demokrasi, silakan yang di studio memanfaatkan ruang demokrasi. Ya. Tapi kami sebagai regulator harus berdiri di semua pihak. Pemerintah harus mengayomi semuanya dan mengambil apapun keputusannya nanti berbasis hukum. Jadi saya sebagai KKP, kita bicara profesional aja, saya bicara soal ruang laut. Izinkan saya menyampaikan runtutan regulasi pemanfaatan perairan pesisir setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU nomor 7 tahun 2010. Ini memunculkan paradigma hukum baru tentang pemanfaatan ruang laut di Indonesia, di mana sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan nomenklaturnya menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Inilah aturan yang kita pegang sebagai regulator di kelautan dan perikanan. Mengapa kita bisa sampai masuk ke objek yang sekarang kita diskusikan, karena kami sebagai pengampu Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tugas untuk menata ruang laut. KKPRL itu fungsinya dua. Menyatakan kesesuaian ruang laut dan menyatakan penggunaan dan pemanfaatan ruang laut itu. KKPRL ini penting karena semua aktivitas di laut, mulai dari penggelaran kabel komunikasi, kabel listrik, pipa, migas, budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, semua yang berbau ekonomi harus sesuai dengan rencana tata ruang berbasis ekosistem. Tata ruang itu dilihat dalam merit special planning. Salah satunya tentu ada peta rencana tata ruang, rencana wilayah atau RT/RW yang dibuat oleh pemerintah daerah menjadi basis dikeluarkannya salah satunya untuk KKPRL. Jadi, kenapa KKPRL ini penting sekali dan kami tegakkan aturannya? Karena ini mencegah dampak negatif jangka panjang, seperti kerusakan ekosistem mangrove, hilangnya habitat laut, atau adanya konflik sosial di masyarakat pesisir. Seperti sekarang kan kita dipertontonkan kayak seperti ada konflik sosial. Baik. Nah, Pak Doni. jadi yang menjadi perhatian KKP adalah pemanfaatan ruang lautnya. Tadi benar tuh Mbak Susan bilang laut nggak boleh di-coupling karena prinsip laut itu common property. Karena dia harus open access, itu juga sudah dinyatakan oleh UNCLOS. Jadi kalau ada
penguasaan perorangan atau oleh swasta, itu bisa hilang akses dan keleluasaannya, seperti hilangnya pekerjaan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang terus dijalankan oleh Pak Menteri kami, Pak Sakti Wahyu Trenggono, sesuai prinsip ekonomi biru, di mana ekologi sebagai panglimanya dan memperhatikan keberlanjutan, terutama kemaslahatan masyarakat pulau-pulau pesisir, termasuk masa depan biota laut. Nah, tadi saya udah bilang background-nya, regulasinya, sekarang ke objeknya. Objek ini sekarang dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KKP. Saya tidak bisa bicara panjang lebar kalau sudah masuk proses penyelidikan, karena ini ada penegakan hukum. Makanya saya memberikan ruang kepada yang ada di studio, silakan berdiskusi, kami nggak buta, kami akan telaah mana yang bisa layak menjadi pertimbangan untuk menjadi salah satu temuan awal penyelidikan, mana yang tidak. Gitu. Nah, sekarang itu karena lagi proses penyelidikan dan sudah diberikan batas waktu 20 hari oleh Dirjen PSDKP kami, jadi saya mohon semua bersabar. Saya tidak bisa mengeluarkan apa yang lagi dicari dan sebagainya. Tapi saya mau menegaskan di sini, yang menjadi konsen kami pemanfaatan ruang laut. Tapi kalau saya lihat diskusinya ini lebih ke tidak pemanfaatan ruang laut, tapi ke saya lihat unsurnya lebih ke unsur APH yang lain. Makanya saya sebenarnya berharap di sini juga ada pihak APH lain yang diajak untuk berdiskusi. Baik, Alhamdulillah di situ saya lihat ada dari Ombudsman, tapi kan itu terkait administrasi. Tapi kalau cerita-cerita awalnya kan itu udah kayaknya lebih ke APH yang lain. Nah, baik, Pak Doni, jika Bapak mendengar suara kami, Pak Doni, kami juga memberikan sesi tanya jawab. Mbak Susan ingin bertanya langsung kepada pihak KKP karena awalnya panjangnya tidak sampai 30, awalnya dari DKP juga sudah turun 7 kilo, 10 kilo sampai akhirnya 30 kilo. Silakan Mbak Susan ingin bertanya. Iya, ini menarik ya kalau bicara soal tata ruang. Artinya memang kita percaya masih ada orang baik gitu ya yang ngurusin laut gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kejadian 30 kilo gitu ya terjadi di pesisir dan kemudian orang termasuk kita semua meributkan soal izin atau berizin atau tidak, bagaimana kita memanfaatkan ruang laut dan lain-lain gitu. Tapi pernahkah kawan-kawan yang berada di bangku-bangku empuk pemerintahan itu bertanya kepada semacam Pak Holil gitu ya, Pak Holil, Pak Heru ataupun kawan-kawan yang lain, laut mereka mau diapain? Karena saya perlu ingatkan kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang Bedagai dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana, mau merespon mana. Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah di tambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apa KKP bergeming? Enggak, cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya, tapi memang begitulah kejadiannya gitu. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang, masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan? Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan sekali lagi negara abai. Bentar Mbak Susan, ini tudingan cukup jelas negara abai, buktinya sekarang KKP sedang investigasi. Iya, saya hargai itu. Karena gini, kalau kita lihat dari timeline di bulan, koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli, Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP,
gitu ya. Betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan, kami menghargai semua orang butuh proses. Kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa dan jujur ini punya siapa. Itu aja udah. Karena konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir. Penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Jakarta. Siapa Mbak? Sorry Mbak, yang nutupin siapa Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Mereka tahu. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, makanya jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya, mereka sebut. Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Karena mereka yang bisa mengajari kita tentang cara mengelola laut. Tadi Pak Khalid sudah sempat sebutkan ya, ada satu perusahaan seperti itu. Pak Gus Rofi juga sempat kan kemarin berbincang juga dengan hal ini. Silakan Gus. Oke, terima kasih Yai Iksan Tanjung, Mbak dari Tiara ya, Mbak Susan. Oke, boleh. Dari Ombudsman. Gus Rofi ditahan dulu. Kita tahan dulu Pak Dodi, silakan. Hak jawab KKP. Konfirmasi, silakan Pak. Iya kan, ini kan demokrasi. Tadi saya lagi ngomong dipotong. Ngomongnya semangat banget Mbak Susan. Terima kasih Mbak Susan, salam kenal. Ya, saya menghargai pendapat Mbak Susan karena posisi beliau memang seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah di era Pak Trenggono tidak ada penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang laut? Kita di Pulau Rupat, kita segel Mbak. Di beberapa yang di Kepri banyak yang kita segel. Jadi tolong melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kalau melihat semuanya salah, salah semua. Tapi kalau kita mau lihat ini ada yang benar, ayo kita perbaiki bersama, gitu loh. Oke, saya di situ dulu nih. Saya ini biar kita adil melihat. Kita harus adil dari pikiran. Kalau kita nggak adil dari pikiran, sudah bertendensi apa aja salah yang dibikin oleh pemerintah, terus menuntut lagi. Ini harusnya benar, harusnya benar. Ya sabar. Kita ini lagi proses hukum, Mbak. Kalau namanya proses hukum, itu ada yang boleh dibuka, ada yang tidak. Tunggu aja 20 hari ini. Nanti Mbak Susan boleh ngomong lagi. Ya kan? Mbak Susan kan banyak teman-temannya di media. Gitu. Nah, tadi kembali ke cerita tadi, pengawasan dan sebagainya. Dalam pengawasan itu ada yang namanya undang-undang pemerintah daerah. Jadi dalam pengawasan ini sinergi semuanya Mbak. Yang namanya pemerintah. Tadi Mbak Susan sudah bilang, tidak hanya KKP. Juga ada sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu ada pengawasan 0 sampai 12 mil. Yang kita sekarang diskusikan ini sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu pengawasan pertamanya itu di DKP harusnya. Nah, kan sebenarnya ini proses semuanya berproses, tidak dibiarkan. Tapi kan kita ada hukum yang menjadi pijakan kita bersama. Hukum yang menjadi pijakan kita bersama inilah yang kita pegang. Ya, kita pegang bersama, karena kalau kita gebiah uyah, tiba-tiba ada tuh, itu tadi kemarin kan ada yang ngaku, terus sekarang katanya bukan penanggung jawab, katanya kan, jadi kan kita kalau kayak gini kan gimana gitu loh, nanti kalau kita ikutin maunya Mbak Susan, nanti ada yang nuntut. Kalau yang ini, kita bukan gampang sebagai pemerintah, kita cuma memberikan contoh kepada masyarakat penegakan hukum itu. Itu aja dari saya. Saya nggak mau berpolemik. Mbak Susan sudah berkomentar, saya kasih waktu saya tadi diambil, silakan. Oke, saya respon sedikit ya Pak ya. Tapi gini, saya tidak pernah punya masalah apapun itu. Tapi memang kalau kemudian kita harus bersikap adil dari dalam pikiran, saya percaya kita sudah lakukan itu. Pertama, kita bisa runut bagaimana kasus-kasus perampasan ruang yang hari ini sedang ada di meja ini, gitu ya. Bagaimana kemudian respon KKP, silakan kita sama-sama lihat secara mendalam dari setiap kasus yang pernah ada, gitu ya. Dan kasus-kasus itu semuanya sebenarnya sudah masuk ke KKP. Di bulan Oktober tahun lalu, kalau Bapak ingat,
kita pernah masuk ke dalam kantor KKP dan di situ hanya diterima oleh staf-staf dan itu terima kasih banyak gitu ya. Tapi di saat bersamaan tidak ada respon positif atau berhentinya kasus-kasus perampasan uang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu sebenarnya kami percaya, tadi saya bilang saya percaya pada proses, kita apresiasi itu, tapi di saat bersamaan juga mungkin ke depan yang perlu disikapi adalah kalau kemudian ada permasalahan dengan sistem pengawasan dan lain-lain, ya nelayan itu mau kok bantu ngawasin gitu. Aku percaya itu. Nelayan mau bantuin ngawasin laut kita gitu. Karena laut itu ya dapur mereka, itu ibu mereka gitu. Dan ini yang paling penting gitu. Saya serahkan ke Bapak kayaknya. Rofi. Ya, terima kasih Mbak. Kami juga ada Pokmaswas kok Mbak. Udah kita nggak usah berdebat Sudah lagi, Pak, sudah Pokmaswas itu sudah banyak dan tidak pernah ada respon yang positif. Silakan hubungi Kiara langsung, nanti kita akan tunjuk nelayan-nelayan mana yang sudah melaporkan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Oke, tadi pertanyaannya kan Pak Khalid tadi menyebut ada keterlibatan PIK, betul? Betul, yakin? Yakin keterlibatan PIK. Oke, baik, saya jawab. Ainal yakin. Pakai mic boleh Pak, Baik, pakai mic boleh. saya jawab ya. Ainal yakin. Karena KKP ini kan sudah bergerak, walaupun sebenarnya yang namanya laut itu kan ada petugas negara ini, ada petugas namanya KKP. Ini bukan kecolongan, cuman kurang kerja serius dikit sehingga menjadi polemik. Sebenarnya malam hari ini saya kemarin itu kan minta pada TV One Pak Said Didu diundang deh, karena itu yang menjadikan sumber itu. Nah saya mau jawab, kebetulan saya ini orang yang selalu melakukan tabayun dalam setiap melakukan investigasi ketika ada kabar termasuk berkaitan PSN PIK, proyek PIK. Lalu kemudian sekarang pada malam hari ini sudah ada mengarah bahwa pemagaran laut itu diindikasikan oleh kepada pihak PIK. Ini adalah tuduhan yang sangat keji dan penuh fitnah saya katakan. Maka dari itu saya berharap Pak Khalidi untuk melaporkan. Tenang dulu, jangan dijawab. Jangan dijawab. Logikanya begini, PIK atau PSN sama laut itu yang pemagaran itu sangat jauh sekali. Tapi itu nggak masalah walaupun jauh. Saya ingin menjawab, PIK itu perusahaan besar Pak. Uangnya triliunan, jenengan dari PIK 1, PIK 2, dia membangun jembatan yang asalnya warga masyarakat di sana kalau menuju Jakarta muternya itu sampai 1,5 jam gara-gara jembatan yang dibangun oleh PIK. Itu masyarakat bisa mencapai waktu 15 menit. Artinya tenaga kerja yang terserap oleh PIK 1, PIK 2 itu sudah 165.000. Jadi kalau tuduhan PIK itu maka saya pasti menjawab karena saya kemarin tabayun ketemu sama pihak PIK. Kalau PIK punya duit terus ngapain bikin pagar bambu-bambu jelek itu? PIK ini perusahaan besar Pak. Kalau melanggar hukum tidak ada izin, tidak ada amdal, itu reputasinya jelek, namanya jelek. Apalagi kalau sampai pulau itu, laut itu dituduh untuk persiapan reklamasi. Perlu saya sampaikan, PIK 2, PIK 1, PIK 2 ya, itu lahannya sampai detik ini itu di lahan 30.000 hektar. Jadi enggak kurang-kurang tanahnya. Menara Syariah dibangun di sana yang katanya dihembuskan sebagai Cinaisasi. PIK 2 itu dibangun, Menara Syariah terbangun dulu. Jadi yang harus dipahami adalah apa sih PSN PIK itu? PSN PIK itu Pak, kenapa kok dinamakan PIK? Karena tanah Kementerian Kehutanan ini yang luasnya 1.754 hektar ini itu dekat sama PIK dan itu tidak ada menggusur warga. Jenengan kalau datang ke tanah PSN, blok A, blok B, blok C, blok D, blok E itu masih kosong semua. Ada istilah itu bukan tempat jin buang anak, tapi buat jin berzina karena saking sepinya PSN itu. Jadi kalau kemarin ada sebuah institusi meminta PSN PIK untuk dibatalkan karena mudorot, pertanyaannya, apa sudah melakukan kajian? Apa sudah tabayun? Apa sudah cross check ke negara? Karena PIK ini mendapatkan tanah itu untuk mengelola dalam rangka untuk menjalankan Perpres tahun 2024. Kita fokus ke pagar laut ya, Iya. Gus? Nah ini nanti kita tarik ke Bisa pagar laut. bertanya nggak Pak? Iya. Jadi kalau dituduh kepada PIK, saya berharap Pak Khalidi harus membuktikan. Oke.
Ya, karena apa? Karena begini Mbak. Bisa kesempatan saya bicara nggak? Sebentar. Belum dulu Pak Khalid. Karena tadi sampean sudah bicara banyak, apalagi tuduhan sampean ini tuduhan yang tidak berdasar dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada hukum. Itu jelas itu Pak Khalid. Ya, kita menghormati jenengan berpendapat, boleh berpendapat, tapi harus dibuktikan. Ya, Pembuktian bisa malam hari ini Bapak-bapak, pembuktian bisa malam hari ini dengan durasi yang porsi yang adil sesaat lagi. Kita harus jedanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Iya, langsung saja ini biar kita berikan waktu yang adil. Cuman artinya agak berbeda aja dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Artinya kalau memang ini bukan kelakuannya PSN, PIK yang di PSN kan gitu. Kenapa harus ada pengurugan? Sawah yang lagi ada tanam padinya ditimbun, terus kemudian mungkin Bapak nggak tahu ya. Saya ini jual tanah, ya kan, 50.000 per meter. Yang kemudian di ACC dicairnya 50.000 ya dikasihkan ke pemilik tanah itu 30.000. Dan ini yang melakukan kepala desa. Dan ada pun persoalan misalnya mana datanya segala macam. Ya maksudnya ini saya cerita tentang pengalaman saya yang saya temukan di bawah. Sebentar. Sungai di Orog. Itu juga kerjaan siapa? Kalau nggak ada yang ngaku nanti swadaya lagi. Atau apa gitu kan. Nah terkait masalah kenapa saya sebut PIK gitu kan. Bahkan saya berani ngomong ini kelakuannya aguan. Dasarnya apa ya Pak ya? Loh, buktinya ini apa bukan Pak? tanya dasar di sini, ini bagian dari materi gugatan. Udah. Langsung ditanggapi boleh? Langsung ditanggapi. Udah jadi materi gugatan. Maksudnya gini, pemagar laut, pengurugan sungai, kemudian gusuran segala macam udah jadi materi gugatan. Oke, kita jawab dulu boleh ya Pak Khalid ya? Karena jenengan melebar, saya ini yang mengadvokasi masalah ini akhirnya bahas proyek PIK. Jadi begini Pak, PSN PIK dan proyek PIK itu dua hal yang berbeda. Ya kalau proyek PIK itu buat perumahan Pak. Kalau PSN PIK Pak tanah ini masih kosong dan di situ di aturan tidak boleh bikin perumahan. Tapi buat wisata edukatif, wisata alam. Ya itu Pak. Nah sampean tadi kan tanya nih. Ada orang dibayar, terus dipotong. Pak, itu hoak. PIK itu begini Pak cara bayarnya. Karena kami mendampingi. PIK itu bayar kepada ahli warisnya. Sertifikatnya ada, ahli warisnya ada, itu dipanggil di kantor, notaris, saksi lurah, baru dibayar. Kalau dibayar melalui lurah, saya katakan itu hoak. Nggak ada pembayaran melalui lurah. Itu final sudah. Silakan. Dan kita juga nggak percaya ya. Silakan jenengan bawa ke saya selesaikan 3 kali 24 jam. Kalau ada yang tidak dibayar oleh PIK, asal suratnya ada, sertifikatnya ada, ahli warisnya ada. Datang ke saya. Kalau itu tawaran yang sudah nyebar di desa-desa, itu Mas, saya juga sering ditawarkan masalah itu. Lah iya, tapi Pak. masalahnya ini udah terjadi. Gitu kan, Pak, jual beli tanah yang menjadi calo adalah lurah. Kita tidak melebar. Kebanyakan lurah ini yang jadi calo ini. Pak Khalid, dari Ombudsman jenengan melebar gitu loh, makanya saya jawab itu. Kita kasih ke Ombudsman, kita kembali ke pagar laut Pak. Ya udah, masalahnya kan pemikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Begitu. Loh, makanya Pak, makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Kalau saya juga bukan Said Didu, saya bukan gini loh. Kalau jenengan, enggak, kalau jenengan terdampak. Dengarkan dulu. Saya melihat negara tidak pernah hadir di hadapan saya. Bukan kedaulatan negara sekarang sedang dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan. Kita kembali ke pagar laut. Pak Fadli dari Ombudsman Gus Romi cukup. Jenengan ini pingin jawaban konkret. Kan tadi kan saya jawab jenengan nih. Katanya ada warga dipotong 20.000 dari harga 50.000. Nah itu bawa ke saya gitu loh. Itu sudah Gus Romi, mohon maaf, kita tidak kembali ke sana. Dari Ombudsman cukup. Gus Romi, Ombudsman soal pagar laut, kita kembali ke konteks tema kita malam hari ini. Pak Fadli, temuan Ombudsman seperti apa soal pagar laut ini? Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak-Bapak ya, pada Ombudsman Provinsi Banten itu sudah melakukan kunjungan bersama pimpinan Ombudsman Pusat pada tanggal 5 Desember. Kami sudah menyusuri pagar laut itu dari awal sampai ke ujung. Dan itu kondisinya bukan cuma satu lapis,
berlapis-lapis. Jadi kalau kita masuk, memang ada yang terbuka, kita masuk, nanti untuk begitunya termasuk terbuka lagi. Ini saya ambil di Google Map ya, jadi kalau maaf mungkin tidak kelihatan. Jadi kalau di Google Map itu kelihatan bahwa itu berkotak-kotak dan ada pintunya. Kita coba pakai aplikasi Google Map, kita tarik. Kalau kita masuk dari sini sampai dia keluar dari pagar, itu dibandingkan tanpa ada pagar itu 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. 2 kali lipat jaraknya. Itu silakan dicek di Google Map itu ada. Dan kami juga sudah masuk ke situ. Kami sudah menyusur itu semua. Memang itu membutuhkan jarak yang lebih jauh. Artinya begini, pertama memang semua kita tahu bahwa laut tidak boleh dipagar. Itu yang pertama. Yang kedua, aturannya jelas bahwa untuk setiap pembangunan yang ada di laut itu semestinya ada izinnya. Yang ketiga, pada tanggal bulan Oktober di saat DKP melakukan kunjungan, pemeriksaan, gabungan bersama beberapa aparat hukum dan itu beritanya ada di media, itu dinyatakan bahwa itu semestinya sudah dihentikan. Ya, panjang masih sekitar 10 km. Sekarang panjang ada sekitar 30 km, ada 3.800 nelayan yang terdampak di sana dan segala macamnya. Nah, Ombudsman posisinya di mana? Ombudsman adalah lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Sekarang apakah ini penyelenggaraan pelayanan publik? Tentu saja. Ini penyelenggaraan pelayanan publik ya. Yang kedua, apakah ini merugikan masyarakat dengan menempuh jarak yang lebih jauh? Tentu itu merugikan masyarakat karena mereka membutuhkan biaya yang lebih besar di saat mereka harus sampai ke laut. Belum lagi di saat malam hari penerangan kurang. Ya, tidak semua pagar itu tebal sebagaimana yang kita lihat. Ada beberapa bagian di dalamnya itu cuma satu baris bambu. Nah itu kalau sampai ketabrak di malam hari itu tentu akan berdampak. Di sisi inilah maka Ombudsman per 19 Desember kemarin sudah menyatakan kita melakukan investigasi. Dan proses investigasi masih berlangsung. Sampai hari ini kami sudah memanggil beberapa pihak. Tentu hasilnya masih menunggu dalam proses. Tapi kami melihat begini. Bahwa sampai dengan saat ini kan ada sekian nelayan yang dirugikan. Meskipun menyatakan ada yang tidak. Tapi ada yang dirugikan. Lebih banyak yang mana Pak? Yang iya, kita yang tidak bicara banyak dan tidak, tapi realnya ada yang dirugikan. Yang dirugikan ini harus kita kembalikan hak-haknya. Untuk itu kita mendorong, meskipun ini masih dalam proses penyidikan segala macam, agar segera dibongkar saja. Ya, dibongkar saja. Dibongkar secepatnya, pertama itu akan semakin membuat ini jangan kemana-mana. Ini kan kita aja hari ini membahas di sini, pembahasannya sudah kemana-mana. Kita lihat di media sosial juga pembahasan kemana-mana. Karena apa? Karena pagarnya masih berdiri. Jadi kalau ini bisa secepatnya dibongkar. Nah tentu saja ini melibatkan banyak pihak dan segala macam. Nah Ombudsman ini dalam waktu dekat juga akan mengumpulkan semua pihak yang terkait untuk tindak lanjutnya ini akan seperti apa. Yang kedua, kalau ini sudah dibongkar, bagaimana kelanjutannya? Silakan semuanya bergerak. Aparat penegak hukum silakan bergerak. Ya, Ombudsman tentu akan tetap memastikan semuanya berjalan sebagaimana. KKP juga silakan memastikan. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi untuk apa dan segala macam tentu harus kita jawab ya. Tapi yang jelas ini berdampak kepada nelayan. Masalah berapa yang dirugikan itu kan bisa kita diskusikan. Tapi apakah ada yang diuntungkan? Ya itu silakan dibicarakan juga karena memang ada, ke kami juga masuk nih, ada yang menyatakan bahwa itu tempat kerang hijau. Ya silakan kita tanyalah kepada teman-teman dosen atau ahli perikanan laut ya, apa benar itu seperti itu. Tapi Ombudsman menemukan bahwa ada nelayan yang dirugikan di sana. Sudah pasti ada yang dirugikan. Pak Ihsan dan Pak Irfan juga harus mengomentari hal ini. Usai jeda, sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Kita langsung ke Pak Kiai Iksan Tanjung yang sudah advokasi langsung dengan masyarakat sekitar. Hasilnya apa Bapak? Terima kasih. Saya dari tim Tabayun dan Advokasi MUI Pusat tergeret oleh pagar laut. Jadi ini luar biasa ya, kami lagi advokasi PSN tiba-tiba terseret oleh pagar laut. Jadi memang tadi kami habis rapat dengan Kementerian Perekonomian. Dia menjelaskan tentang pagar laut dan banyak isu di situ di pagar laut itu sebetulnya yang dibahas dengan Kementerian Perekonomian tadi.
Dan alhamdulillah beliau menyampaikan arahan Pak Presiden akan mengevaluasi semua PSN di Indonesia, termasuk yang di PIK. Tepuk tangan buat Pak Presiden. Dan Mukernas MUI itu adalah musyawarah kerja MUI se-Indonesia yang merekomendasikan PSN dicabut dan termasuk pagar laut itu bagian dari yang kemudian berkembang dari, karena PSN ini baru. PSN ini baru Mei 2024 PSN itu muncul. Nah, PSN ini dimanfaatkan untuk fasilitas PIK 2. Dan kami sudah mengumpulkan data cukup lengkap, akan disampaikan ke rekomendasi kepada Presiden. Jadi memang fungsi MUI itu sebagai pelayan umat, mitra pemerintah, dan kemudian penjaga umat. Kami bicara bukan mewakili pengembang, bukan mewakili pengusaha, tapi kami bicara mewakili masyarakat Indonesia, termasuk khususnya yang di Banten. Adakah temuan-temuan yang dihasilkan dari Banyak MUI, sekali, Pak? banyak sekali. Saya kebetulan pengacara yang mendampingi pengurus MUI yang masuk penjara 2,5 tahun karena sengketa dengan Pantai Indah Kapuk. Saya sidang dari polisi sampai persidangan, fakta hukum yang kami sampaikan dalam persidangan diabaikan oleh jaksa, oleh hakim, dan pengurus MUI itu yang sudah 72 tahun masuk penjara dengan sertifikat asli punya dia. Saya orang yang sidang langsung di pengadilan mendampingi pengurus MUI yang bersengketa dengan PIK. Jadi artinya apa? Kami ini orang yang bekerja di lapangan dan tahu persis bagaimana pekerjaan PIK menzalimi masyarakat di situ. Pak, jadi Pak, artinya bentar, gini. Pak. Sudah kasasi, Pak. Iya. Yai sudah kasasi. Jadi belum? apapun ceritanya, Mas Rafai, kami bukan mewakili PIK, kami bukan mewakili pengusaha. Iya, tapi kami kan bekerja jangan untuk menjustifikasi masyarakat. tuh. Jadi kalau ada yang ribut mewakili pengusaha, kami tanya sejak kapan ditunjuk pengusaha mewakili PIK. Ini ada orang bicara. Pertanyaannya itu sebagai apa posisinya di PIK? Apakah komisaris kah atau direksi kah? Jadi saya bingung. Kalau kita bicara konteks keadilan kebenaran, bukan kuar-kuar seperti ini, buktikan Yai, aja. ngapunten, Yai. Nggak buktikan ini, Bukan, jadi gini. karena jenengan Nggak apa-apa. menjustifikasi. Saya tahu Pak Lukito tahu saya yang Ya, sampai tangani saya sekarang tahu kita kok. bicara Pak bambu. Lukito. Pak Ihsan, Pagar mohon izin, laut. kita bicara pagar laut. Ada Pak orang Ihsan yang kemudian sensi ketika saya bicara pagar laut, nyebrang ke PSN. Saya tarik lagi ke pagar laut nih. Balik ke pagar laut lagi Pak ya. Sekarang kita bicara pagar laut. Tadi dengan Kementerian Perekonomian kami udah bahas pagar laut panjang kali lebar. Jadi mohon maaf, saya tarik lagi nih PSN. Saya nggak bahas PSN, saya bahas pagar laut lagi. Boleh fokus Pak. Nah, pagar laut ini sudah dijelaskan seterang-terangnya bahwa ada fakta-fakta yang ditemukan oleh pemerintah, KKP segala macam, ini dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengerjakan masyarakat untuk pagar laut. Nah, bagaimana nanti pendalaman-pendalaman, kebetulan tadi dengan Kementerian Perekonomian yang membawahi semua bidang. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan pertemuan lagi, dan hasil-hasil ini akan kita sampaikan kepada Presiden, bukan untuk kemudian ribut di publik. Kita harapkan ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga kemudian keadilan bisa ditegakkan. Jadi kami tidak mau berpolemik, kami hanya mau agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil. Kami tidak mau masuk lebih dalam ke persoalan PIK-nya, tapi kami mau jelaskan kesempatan ini semoga masyarakat yang ada di kawasan, di sini saya punya petanya, pagar laut itu mencakup beberapa lokasi. Oke. Bisa sambil tunjukkan yang mana Pak bagian yang Di ditunjukkan ke sini, layar? ya itu pagar Bagian laut ini, Pak, ya. Ini sumber dari Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, tadi kita bahas, itu ada kecamatan-kecamatan yang masuk wilayah pagar laut. Jadi artinya di situ jelas tegas bahwa ini bukan kerjaan masyarakat nelayan, tapi ini kerjaan korporasi yang dikerjakan secara sistemik, terukur, dan jelas. Oke. Terima kasih. Silakan, tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang di sini sebagai kontak pemerhati sosial dan budayawan. Budayawan. Saya akan memulai
filosofi nenek moyang kita bahwa mulai dari bawah itu namanya desa mowocoro. Sesuatu tatanan desa itu harus dengan cara. Tidak perlu dengan ribet untuk menyelesaikan masalah secara paling bawah. Naik dikit, negoro mowototo. Negara itu dibangun dengan tata kelola, undang-undang hukum yang benar segala macam. Terus yang paling inti, ini kalau kita kaitan manusia khalifah fil ardi, menungso moworoso, manusia itu harus dengan rasa. Dari 3 ini sudah gak ada. Inilah hancurnya mungkin national character building kita. Membangun karakter bangsa kita, ditambah tadi dari pihak MUI pusat. Nengok aja pertanyaan orang yang nanya aja enggak. Gitu. Apa sopan Pak kayak gitu Pak? Kita tidak personal, kita fokus tidak pagar menyerang laut. personal, Iya, Pak. oke, saya akan lari ke sana. Kan saya pemerhati sosial. Poinnya pagar laut, Mas. Iya. Iya, tapi itu juga Enggak, penting. Orang bilang nanya saya juga sopan, dihargai dong orang Anda juga nanya. nggak sopan. Oke, kita sekarang kembali saya lagi tanya. boleh? Lah, ini kan tidak bisa masalah berdiri sendiri, Mbak. Jujur aja, kalau ini dipersempit hanya pagar laut, ini nggak adil. Karena memang masalahnya goreng-gorengannya kemana-mana. Saya tanya sebagai MUI, sebagai ulil ilmi, apakah Anda sudah mengecek di lapangan masalah tentang PSN, PIK, bedanya dengan PIK dan lain sebagainya, sudahkah? Saya Sebagai berperkara ulil di pengadilan absor, itu setahun, apakah Pak. Anda juga sudah melakukan kacamata perspektif Pak. multi? Setahun saya di pengadilan, Pak. Urus Partai Indah Kapuk itu, berperkara kami, Pak. Saya punya bukti lengkap, Pak. Bapak ngomong mungkin sebagai budayawan. Sekarang bagaimana dengan MUI Banten? Bapak bicara, nggak punya Bagaimana fakta. dengan MUI Banten? Saya punya bukti lengkap, Pak. Yang berbeda siap Nggak, Bapak siap adu dengan hanya MUI pusat. bicara, tapi nggak punya faktanya, Pak. Saya punya bukti lengkap, Pak. Siap. Kapan setelah pasca acara ini kita ketemu kan? Oke, kita bahas pagar laut dulu boleh, Pak Irfan? Oke, masalah pagar laut. Kembali ke pagar laut, Pak, Ini maaf, ini kayak semacam tembok pagar Gog and Magog atau Yakjud Makjud aja secara sosial ini, secara sejarah. Seolah-olah kok menjadi hanya gugon tuhon katanya kalau rojonggrang atau pagar tiban. Ayolah selesaikan bareng-bareng. Ingat, pasal 33 kan bahwa bumi, ya hasil bumi, alam segala macam, termasuk air di dalamnya itu kan untuk dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Lah, maka ini kita ini tadi dari katanya ada info katanya ini dari swadaya masyarakat segala macam, ada yang bilang dari korporasi segala macam. Kita tunggulah pemerintah kita untuk investigasi, kita beri waktu. Walaupun memang kita akui kadang-kadang kayak polisi India, telat gitu loh. Ayo kita meeting bareng, kita musyawarah bangsa, ngaji kebangsaan, kita selesaikan masalah ini. Toh juga pagar laut tidak hanya di sekitar PSN PIK. Tadi yang dibilang ada yang di Tarumajaya, di Bekasi segala macam. Kenapa itu nggak masalah? Kenapa itu nggak dipermasalahkan? Kenapa ini jadi digoreng-goreng kemana-mana gitu loh? Lah ini ya intinya bilang MUI tolong harus menjadi badan instansi pengayom gitu loh. Jangan menjadi malah kompor. Sebenarnya MUI itu kalau kata Gus Saudara maksudnya kompor seperti apa contohnya? Ya Kami kan tadi, tabayun. Saya jadi gini, Anda udah saya cek jelaskan dulu ya. MUI itu Mukarnas. Merekomendasikan tentang PSN. Ya. Kami bentuk tim, tiba-tiba muncul pagar laut. TV One mengundang kami pagar laut. Ya. Nah sebetulnya MUI terseret pagar laut, itu masalahnya. Lah masalahnya kami itu masyarakat, mengurusin PSN, bukan mengurusin pagar Pak laut. Iksan, masalahnya masyarakat juga tergiring info-info sebelumnya tentang PSN. Nah, makanya tidak bisa saya berdiri hanya luruskan, sekedar pagar Anda laut. bicara MUI. Apalagi kaitannya dengan etnis Cina tertentu segala macam. Ya, akan jadi ini semua kait Nggak, jadi berkait, gini, nggak bisa. Nggak, poin kita ini. MUI itu tegas dari awal, tim tabayun dan advokasi. Nah dari tabayun itu kami sudah mengulang fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Siap pertemuan dengan MUI Banten. Siap. Kemarin kami sudah mengundang. Jadi gini, MUI pusat sudah mengundang MUI Banten, MUI Tangerang, MUI DKI, dan itu dirilis kok. Semua orang melihat pertemuan itu dan hasilnya jelas. Singkat boleh Gus. Kemudian tadi pertemuan sebentar dulu Mas. Pertemuan tadi kan kita udah berapa sesi Mas? Yang pertama sesinya MUI pusat, MUI Banten, MUI Tangerang, sama MUI DKI itu minggu lalu. Minggu tadi kita dengan Kementerian Perekonomian, minggu depan kita dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, sangat sistematis Mas. Iya. Jadi kalau ditanyakan, nggak arti gini, tahapan masih berjalan. Oke, kita tunggu tahapannya ya, Iya Pak betul. Iksan. Saya tahu, Jadi saya artinya tahu gini, apa yang disampaikan ngomong MUI Yai itu ada Iksan. proses tahapannya. Oke. Jadi Yai Iksan, mudah-mudahan nanti hasilnya kita kasih ke Presiden. Semoga dievaluasi PSN ini termasuk pagar laut Yai itu. Iksan. Oke. Bentar, terakhir ya. Saya tahu apa yang disampaikan Yai Ihsan. Lucu MUI ini. Majelis Ulama Indonesia yang mengatasnamakan ulama, kumpulan ulama. Tapi beliau-beliau rakernas dulu, setelah itu diumumkan, lalu memutuskan meminta di poin 11 untuk membatalkan PSN PIK. Saya kritisi pada hari itu karena
beliau Ya. tanpa kajian. Gus Rofi, Saya mohon setahun, maaf, Bapak. saya Tabayun request sampai izin. Pagar Laut baru dibahas. setelah Ini kita kesana. kritisi beliau Gus Rofi, sekarang mohon bikin maaf, tim kita tabayun. bahasnya Pagar Laut. Bos. Jangan Kita dilempar nggak lagi. bahas Saya Pagar tidak Laut. yang irsa. Kita tidak melempar sana. Yang nelayan sesuai dengan Mukernas itu apa adalah sebentar dulu, biar clear ya. Mukernas itu forum pertemuan MUI se-Indonesia. Mereka membahas, Iya, paham itu saya, bukti-bukti ya, yang ada di situ tuh lengkap semuanya. Maka keluar rekomendasi. Pak Jadi Kiai, mohon benar izin tuh. teman-teman yang Benar, tidak udah. paham MUI, yang tidak paham Mukernas, jangan Boleh kemudian nggak? sebentar dulu. Oke, saya menanggapi. Ini ada pernyataan yang tidak paham tentang mekanisme Oke. Mukernas. Tadi sudah dijelaskan, Pak Kiai, ya. teman-teman yang tidak masuk ke Mukernas, jangan memberi judge yang tidak bagus. Baik, Pak Kiai, Karena itu itu internal MUI. pemusyawaratan yang internal dan Baik. dibahas secara mendalam. Kalau kemudian sepihak diberikan opini terhadap hasil Mukernas itu nggak bagus. Baik, kita Baik, bukan terima bahas kasih, ini. Pak Ya. Isam, penjelasannya. Jadi Terima boleh kasih. saya meluruskan Boleh aja. nggak saya Terima kasih, Ya, ya. Jadi jangan Sampai sampai memutuskan berikan dulu singkat, ya. Mas Andi, singkat. Mohon maaf, Gus Romi kami cukup. berikan waktu ke Mas Mas Andi, Andi. silakan. Pertama, soal pagar laut tidak ada kepastian hukum yang konkret di negeri ini. Oke. Jadi siapa subjek hukumnya dan segala macam tidak ada juga. Segala macam. Lalu kemudian tadi bicara PSN, PIK 2 dan segala macam proyek besar itu, sadar tidak kita tidak pernah bicara soal kesejahteraan nelayan, Bos. Oke. Sebentar ya. Ini kita ngomongin apa? Dari tadi kita Iya, ngomong makanya ini gini kesejahteraan loh. rakyat Gini loh. loh. Gimana Ada konteksnya atau Anda berpikir tidak bahwa ada- pagar itu ada bisa atau menyelesaikan tidak kesejahteraan? proyek, ada atau tidak tanya adanya mereka pagar. itu. Nelayan itu Tanya sudah dari mereka. dulu. Saya lahir di situ, Mbak. Saya lahir di tahu, situ. saya nggak meragukan Anda Saya lahir di situ. mana. Jadi itu betul. Iya, saya Sebelum- tahu. Makanya kita duduk di sebelum sini. ada Gak proyek, mungkin kesejahteraan ataupun itu tidak ada lautnya proyek, dikapling, Bos. Kesejahteraan nelayan di sekitar memang sudah perlu Gini. kita perjuangkan. Bapak-bapak, kita tunggu kerja pemerintah 20 hari ke depan. Bagaimana kerja dari KKP, Pak Doni? Singkat, Pak. Boleh, Pak? Singkat, Satu Pak kalimat, Doni. Pak. Sebelum kita tutup program malam hari ini, ada komentar? Pak Doni, ada komentar? Proses Kami minta yang to sudah the point, berlangsung, Pak Doni. 1-2 kalimat, silakan. Laut itu ya KKP lah yang tanggung jawab itu gimana tuh. Di-unmute, Mohon Pak. maaf. Tolong di-unmute, Pak. Audionya Pak. boleh dinyalakan, Audionya dibuka, Pak. Pak. Ada yang bilang 2 tahun udah itu pagar kan gitu. Mana yang benar gitu loh. Pak Doni langsung ke poinnya singkat, Nah, boleh sudah Pak? masuk, Silakan, Pak. silakan Pak, poinnya Pak. Baik. Mohon maaf Bapak, sepertinya kita ada gangguan sinyal dengan Pak Doni. Durasi kita sudah habis di Jatah Demokrasi. Kita tunggu 20 hari ke depan bagaimana nanti kerja dari pemerintah untuk membongkar. Ketika sudah disegel, sekarang dibongkar seluruh pagar laut tersebut. Ya, masyarakat kita ingin transparansi, kita tunggu nanti proses hukum yang sudah berlangsung. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, termasuk juga terima kasih kepada BHS yang sudah mensponsori kami malam Terima hari kasih, ini. BHS. Saya Andrew Merkuri. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di depan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh